QSALNM ayat 155 berbunyi secara makna, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan, penuh berkah, maka ikutilah ia, dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Sekarang kita baca ayat ini bukan sebagai teks hukum, melainkan sebagai isyarat perjalanan ma'rifatullah, dengan pendekatan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid spiritual Taziliyah yang terkenal sangat jujur dalam membongkar jebakan ego rohani. Pertama, Kit Bun Anzalne Hu Al-Quran sebagai nur, bukan sekadar huruf. Dalam kacamata Ibnu Athaillah, Al-Quran bukan terutama bacaan lisan, melainkan tajali, penampakan kehendak Allah ke dalam kalbu manusia. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi menurunkan cahaya ke dalam batin yang bersih. Maka ayat ini isyarat awal makrifat. Allah tidak menyingkapkan diri Nia lewat spekulasi akal, tapi lewat wahyu yang turun ke kalbu yang siap. Jika hati masih penuh aku, maka Al-Quran hanya terdengar sebagai suara. Jika hati mulai suci, Al-Quran berubah menjadi cermin kehadiran Allah. Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, bagaimana mungkin cahaya bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan gambar selainnya? Kedua, rakun, keberkahan adalah hidupnya kalbu. Berkah di sini bukan banyaknya ilmu, tapi hidupnya rasa kehadiran Allah. Dalam tasawuf, ilmu tanpa berkah menambah kesombongan, amal tanpa berkah melahirkan kelelahan rohani, ibadah tanpa berkah melahirkan klaim kesucian. Berkah Al-Quran bekerja setelah nafs dibersihkan, nafs amarah dilunakkan, nafs lawamah dijinakan, nafs mulai tunduk, bukan merasa suci. Inilah inti tazkiyatun nafs, tetapi menjadi orang yang malu karena merasa selalu diawasi Allah. Ketiga, fatabi hu, mengikuti, bukan menguasai. Mengikuti Al-Quran menurut Ibnu Athaillah bukan mengoleksi dalil, tetapi menundukkan kehendak diri, merelakan ego kalah, membiarkan Allah memimpin batin. Ma'rifatullah bukan hasil pencarian, melainkan akibat dari penyerahan. Banyak orang rajin tafsir, kitab, wirid, namun masih mudah meremehkan orang lain, gelisah saat tak dipuji, marah saat tak dihormati. Itu tanda Al-Quran masih di kepala, belum turun ke kalbu. Keempat, watak, takwa sebagai kewaspadaan batin. Takwa dalam tasawuf bukan takut hukuman, tapi